Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan aku Rohim pastinya di channel AMS Vlog. Jadi pada video kali ini aku ingin membandingkan dua buah controller lagi. Maaf. Nah, dua buah controller lagi dari MSI dan dari Rexus. Langsung aja kita bahas. Oke, pertama kita bahas dari build quality dulu. Kalau si MSI ini dengan si Rexus, menurutku sih mirip. Mirip ya, bukan sama. Tapi kalau si MSI ini dia dalamnya tuh lebih padat. Jadi ini kalau aku giniin dan aku kayak goyang-goyangin itu ya dalamnya tuh padat gitu. Nah, sedangkan si Rexus kalau aku ini entah di dalamnya ada yang kendor atau ada yang udah copot atau nggak pasang apa gimana, aku juga nggak tahu. Intinya build quality-nya mirip, cuman ya tetap lebih bagus MSI. Selanjutnya kita bahas dari segi genggaman. Kalau si MSI ini menurutku dia enak digenggam. Terus juga karena dia kan ada karetnya ya, di bagian samping-samping sini dia ada karetnya. Jadi saat tangan kita kering ya, maksudnya lagi gak lembab gitu, atau kita kayak di ruangan AC-an yang udah dingin itu biasa kan tangan kita jadi kering gitu kan. Nah, dengan adanya karet ini menurut sangat membantu. Jadi kita pegangnya tuh nggak licin. Walaupun dia cuman ada di bagian samping aja, nggak sampai atas ini. Cuman ya menurutku udah cukup gitu untuk genggamannya, dan ditambah juga genggamannya menurutku cukup enak gitu, nggak yang tajam banget. Jadi digenggam itu lengkungannya tuh enak, nggak yang tajam-tajam banget. Nah, kalau si Rexus ini aku suka dua-duanya sih, dari Rexus ataupun MSI aku suka. Untuk genggamannya dua-duanya aku suka. Cuman kalau si Rexus ini dia nggak ada karetnya sama sekali. Jadi di bagian samping-samping sini dia nggak ada karetnya. Kalau si MSI kan dia ada karetnya. Jadi saat tangan kita kering ya, lagi nggak lembab di ruangan yang asinan yang dingin gitu, itu kan tangan kita kering banget. Nah, kalau megang ini tuh bisa licin gitu buat main game. Apalagi kita kalau mainnya yang kayak gini banget gitu, mungkin bisa sampai terlempar gitu ya, karena dia nggak ada karetnya sama sekali. Dari genggaman menurutku si Rexus ini lebih tajam daripada MSI. Kalau MSI kan dia kayak lebih lengkungannya ya lebih soft gitu, lebih enak intinya lah. Tapi dua-duanya aku suka. Terutama kita lihat bagian sini lah ya, bagian bawah sini. Kalau si MSI ini dia kayak apa ya, lengkungannya tuh nggak terlalu tinggi di sininya. Nah, sedangkan si Rexus ini tinggi banget, tekukannya tuh tajam, lengkungannya tuh tajam. Jadi posisinya ya genggamannya ya tajam gitu. Tapi overall dua-duanya aku suka. Untuk tombol ya yang XABY ini menurutku dua-duanya mirip. Dia kurang kokoh, kurang rigid. Jadi kayak bisa masih gerak gitu. Untuk feel pencetnya menurutku juga mirip. Tapi ya lagi-lagi untuk Rexus dia kayak menurutku dalamnya ya kayak nggak bisa dengar sendiri lah. Kayak dalamnya ada yang nggak kencang. Sedangkan MSI beda banget ya. Walaupun menurutku untuk feel mencetnya mirip sih, nggak sama tapi mirip. Ya, kalau aku untuk feel mencetnya aku tetap lebih suka MSI. Selanjutnya untuk joystick, kalau MSI ini menurutku tetap lebih ringan ya dibandingkan Rexus. Menurutku lebih ringan ya. Ya aku lebih suka aja sih kalau si MSI ini dia lebih ringan. Jadi nggak butuh effort banget gitu buat gerakinnya, nggak butuh tenaga banget. Cukup gerakin dikit aja menurutku udah enak, udah bisa jalan gitulah. Nah, kalau si Rexus ini dia kan beda bentuk juga ya, beda penempatan. Kalau si ini kabelnya. Kalau si Rexus ini kan dia bentukannya yang controller PS. Sedangkan MSI ini dia bentukannya controller Xbox. Jadi dari segi penempatan beda. Awal-awal sih aku lebih suka controller PS ya, PlayStation. Tapi semakin aku pakai tuh controller Xbox tuh lebih enak ya, karena dia posisi jempolnya tuh lebih enak aja gitu menurutku. Tapi kalau untuk joystick ini lebih berat. Rexus ini lebih berat daripada MSI. Kalau gini tuh gampang banget gitu balik. Nah, kalau si MSI ini masih
agak ringan lah, dan dia beda gitu. Kalau ini dari geser gini ke tengah gitu sama yang Rexus itu beda. Kalau MSI itu lebih enak aja gitu, kayak mungkin pairnya di bagian dalam atau apalah itu lebih enak. Nah kalau ini kayak keras gitu, langsung kencang banget gitu. Hanya lebih suka si MSI. Selanjutnya untuk tombol panah itu ini ya, yang kanan kiri atas bawah. Menurutku mirip, sama-sama rigid menurutku. Dipencet juga lagi-lagi si Rexus dia di dalamnya kayak ada yang nggak kenceng gitu pada saat dipencet, tapi menurutku sama-sama rigid MSI dan Rexus, walaupun suaranya beda ya. Kalau MSI itu lebih padat, sedangkan Rexus kayak ya dalamnya kayak kosong aja gitu. Tapi menurutku singgul terus. Tapi menurutku mirip, keduanya sama-sama rigid ya, aku suka keduanya. Tapi di sini MSI dia lebih unggul karena di bagian tombol panahnya ini, bagian silvernya ini ya, itu bisa diganti. Ini kan aku pakai yang plus. Ada juga kita dikasih yang kayak bentuknya lingkaran gitu, tapi aku lebih suka pakai yang ini. Jadi ini sini ada magnetnya gitu, dan ini besi, jadi ya tinggal dipasang aja dan dia sudah menempel gitu. Nah kalau si Rexus ini dia nggak bisa, dan beda. Kalau si MSI kan mungkin karena di dalamnya ada magnetnya ya, jadi kayak dia besi gitu mungkin ya, lebih rigid lah, intinya nggak plastik gitu. Nah kalau ini kan dia plastik, tombolnya tuh plastik, jadi ya beda. Tapi menurutku sama-sama rigid. Untuk tombol R1 dan L1 MSI ini jauh sih kalau dibandingin sama Rexus. Kalau Rexus ini sama ya, bukan sama, mirip sama yang controller PlayStation yang waktu itu aku bandingin, itu menurutku mirip. Nah tapi kalau MSI ini enak gitu, clicky tuh. Terus kalau kamu mencet bagian ujung ya, bagian ujung kanan sama yang ujung kiri itu beda. Nih, kalau aku mencet di bagian ujung sini ya, dengan aku mencet di bagian tengah sini, itu suaranya beda. Jadi kayak ada perbedaan gitu. Nah kalau si Rexus R1 dan L1 nya ya biasa aja, dan menurutku keras. Kayak apa ya, ya kita mencet yang penting kepencet gitu. Kalau ini kayak dia masih bisa ada feel-nya gitu, pelan-pelan gitu tuh. Ada apa sih namanya, pokoknya bisa kayak pendek, bisa dalam gitu. Nah ini ya penting kepencet aja gitu, yang penting kita bisa buat main aja gitu. Dan untuk tombol R2 dan L2 nya tetap aku lebih suka MSI ya daripada Rexus, walaupun dia sama-sama kayak apa ya, pelatuk buat senjata gitu loh, sama, tapi tetap menurutku lebih enak MSI. Dia juga ada suara kayak ada suara apa ya, ada suara tersendiri lah intinya. Sedangkan si Rexus ya biasa aja gitu. Tapi si Rexus ini dia lebih berat daripada si MSI. MSI ini ringan gitu, ringan banget. Nah tapi kalau si Rexus ini dia agak berat. Jadi kalau yang nggak tahu ya, namanya kontrol murah, aku juga nggak tahu nanti mungkin dia bisa detail banget apa enggak gitu. Tapi menurutku sih nggak detail banget lah, dia bisa mencet walaupun dia berat. Soalnya kalau berat dia kan buat gerak dikit aja tuh enak gitu, terutama kayak misalnya simulator, game-game simulator gitu. Kalau ngegas kan dia pakai R2 ya, R2 kan kalau ngegas. Kayak kita ambil contoh GTA 5 lah gitu, dia ngegas kan R2. Nah kalau mungkin kontrol murah dia mungkin ya kayak gini, cuman mungkin nggak ada feel-nya. Jadi kita mau pencet sedikit sama dalam itu sama aja. Nah kalau yang controller mahal, nggak mahal sih, agak mahal gitu ya, dia kan kita pencet setengah, kita pencet setengah dia pelan, kita pencet full dia baru gas full gitu. Nah, kalau untuk Rexus nih aku belum nyobain sih di GTA 5 ya, karena aku belum download lagi gitu ya.
Tapi ya menurutku si Rexus ini dia lebih berat daripada MSI. Jadi kalau kalian butuh kepresisian, menurutku Rexus ini bisa jadi pilihan sih. Tapi aku juga nggak tahu, ini kan controller murah gitu ya. Jadi kalau dia dipencet setengah dengan dipencet full itu sama aja, atau dia ada perbedaan ya nggak tahu. Kalau emang sama aja ya nggak jadi pilihan deh. Selanjutnya kita masuk ke bagian mode. Nah, di sini Rexus dia juga ada beberapa mode. Kalau di controller sebelumnya yang controller PS nggak tahu tuh merek apa, aku lupa. Pokoknya itu controller murah yang penting bisa dipakai buat main aja. Itu kan dia ya yang penting bisa buat main gitu. Nah, kalau ini dia masih mendingan lah, dia ada mode-modenya. Oke, kita bahas dari Rexus dulu. Untuk modenya dia bisa digunakan di Windows, Android, dan PlayStation. Jadi ada 3 mode. Nah, pada saat aku unboxing controller dari Rexus ini kan aku bingung gitu. Di bagian belakangnya kan ada switch D sama X. Nah, ini tuh bisa buat Android. Yang aku lupa sih D atau X ya yang buat Android itu. Pokoknya salah satu ini bisa buat Android dan yang salah satunya itu bisa buat Windows dan PlayStation. Ya, untuk pengaturan modenya simple banget sih. Kalau si Rexus ini tinggal ganti-ganti switch aja. Sedangkan si MSI ini ya dia modenya itu lebih banyak. Jadi ini ada 4 mode. Ada mode default, analog, digital, dan Android. Ya. Nah, untuk mengganti modenya, kalau si Rexus tadi kan dia menggunakan switch di bagian belakang, tinggal diganti-ganti aja. Nah, kalau si MSI ini dia untuk mengganti modenya, kita tahan logo MSI ini, kita tahan. Nah, di bagian tengah sini kan dia ada LED-nya ya. Nah, kalau LED-nya ini kan ada 4. Ada 4. Kalau 2 di atas itu default. Kalau yang ngisi 1 sama 3 itu analog. Kalau yang nyala kalau yang nyala 1 sama 2 itu default. Kalau yang nyala 1 sama 3 itu analog. Kalau yang nyala 1 sama 4 itu digital. Dan kalau nyala 3 sama 4 itu Android. Jadi untuk ganti-ganti modenya tinggal ini ditahan aja. Nanti di bagian sini LED-nya bakalan ganti-ganti seperti itu. Dan untuk keterangannya dia ada di bagian belakang. Jadi kalian nggak perlu buka manual book ataupun kalian harus ngafalin gitu. Di bagian belakang sini udah ada petunjuknya. Selanjutnya kita bahas dari perkabelan nih ya. Si controller MSI dan Rexus ini dia sama-sama belum wireless. Tapi si MSI dia kabelnya bisa dilepas ya. Kalau si Rexus ini dia nggak bisa dilepas, jadi kayak kabel tanam gitu. Ini nggak bisa dicabut. Jadi ya udah kabel tanam gitu. Nah, kalau si MSI ini dia bisa dilepas ya. Menurut aku sih lebih suka MSI karena dia bisa dilepas-lepas gitu ya. Jadi mungkin kalau kalian bawa-bawa ini buat pergi-pergi gitu, kalian tinggal bawa kabel charger aja. Kabel charger yang micro USB karena dia portnya masih micro USB ya, belum USB Type C. Tapi aku nggak tahu ya kabel bawaan dari MSI dengan kabel charger kalau kalian punya sendiri itu sama atau beda. Maksudnya dari segi performa maupun delay gitu ya, itu sama atau beda aku nggak tahu. Tapi menurutku sih mungkin aku saranin kalian pakai kabel bawaan dari MSI karena itu pasti sudah didesain khusus untuk gaming gitu, untuk main game. Dan kalau MSI ini dia kan micro USB to USB. Si Rexus juga sama micro USB to USB dan masih menggunakan USB 2.0 untuk keduanya. Dan kedua controller ini mempunyai versi yang wireless juga. Nah, di sini kan aku reviewnya yang menggunakan kabel ya. Rexus dan MSI ini kan kedua-duanya menggunakan kabel. Ada juga yang versi wirelessnya dan keduanya setauku tuh wirelessnya menggunakan dongle. Jadi si Rexus ini menggunakan dongle wirelessnya dan MSI ini dia juga menggunakan dongle, jadi belum menggunakan Bluetooth. Aku nggak tahu dia ada fitur Bluetooth apa enggak, tapi yang pasti kedua ini dia bisa menggunakan dongle kalau kalian komputernya nggak ada Bluetoothnya gitu. Oke, terakhir kita bahas harganya. Pada saat aku rekaman video ini, harga dari controller Rexus ini adalah Rp175.000.
pada saat aku syuting video ini. Tapi nanti pastikan ada perubahan. Ini kan diskon ya, Rp175.000 itu diskon. Jadi pasti nanti juga ada perubahan harga pada saat video ini rilis. Jadi kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Aku udah taruh link pembeliannya kedua controller ini. Sedangkan si MSI ini harganya Rp399.000 diskon. Ya, harga aslinya tuh tadi aku cek 700 ribuan. Tapi nanti pasti ada perubahan harga. Karena pada saat aku beli controller ini si MSI ini nggak nyampe 700 ribu, piro banget tuh sewunan guys. Itu ini 400. Pada saat aku beli controller MSI ini harganya 400 ribuan. Sekarang harganya udah 700 ribuan. Apa ya? Seriusan? Tenang. Coba deh. Ini 399 ini diskon nih. Oke guys, cek dulu guys. Ya pada saat aku beli controller MSI ini harganya 400 ribuan itu sama ongkir ya. Tadi aku habis cek kalau nggak ongkir ya, maksudnya di luar ongkir itu harganya sama, masih 399.000. Tapi saat ini 399.000 itu diskon ya. Jadi mungkin nanti ada perubahan harga, kalian bisa cek aja linknya di description box, udah aku taruh. Oke teman-teman, mungkin segini aja untuk video perbandingan antara dua controller ini. Dan untuk saat ini aku masih memilih MSI. Jadi dari dua perbandingan, sementara MSI masih yang menjadi juara keduanya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan buat kalian semuanya mau beli controller ini versi wired maupun versi wireless, nanti aku kasih linknya di description box. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Like, juga share, komen. Terakhir nama aku Rohim. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.